Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Batra dengan NPM 3022210347. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya kami kelompok 3 dapat menyelesaikan tugas makalah dan video yang bertemakan analisis peraturan daerah berperspektif syariah Islam. Pertama-tama saya perkenalkan teman saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Renadia Safira dengan NPM 3022210188. Perkenalkan, nama saya Rehan Melvina Wibowo dengan NIM 30222136. Perkenalkan, nama saya Amanda Desa Fortuna, NPM 30222119. Baik, terima kasih. Materi pertama langsung dibacakan oleh Rael. Istilah syariah ini di Indonesia tidak lagi mengacu pada makna aslinya. Akan tetapi suatu istilah yang ingin memperlihatkan secara nyata mana aturan yang bersumber dari ajaran Islam dan mana pula yang tidak bersumber dari ajaran Islam. Yang dalam hal ini dari pemikiran manusia belaka. Walaupun sebenarnya dalam aplikasi yang bernuansa syariah itu banyak mengadopsi pemikiran manusia seperti ulama, terutama yang menganut muamalah. Hal ini terlihat dari kemunculan istilah ekonomi syariah, bank syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Sasaran utama dari hukum yang berperspektif syariat Islam ini adalah tentu saja warga negara yang beragama Islam yang berkedudukan di Sumatera Barat. Ketika era reformasi dimulai pada tahun 1998, pembangunan hukum yang berperspektif syariat Islam semakin meluas dan menjadi sebuah keinginan di daerah yang mayoritas berpenduduk agama Islam yang disuarakan lembaga legislatif daerah. Di pemerintahan Provinsi Barat secara resmi mengeluarkan peraturan daerah syariah pada tahun 2001 melalui Perda Nomor 11 Tahun 2001. Pelaksanaan Perda Provinsi ini diberlakukan untuk seluruh daerah dalam Provinsi Sumatera Barat, yang isinya memuat soal pemberantasan dan pencegahan maksiat di Sumatera Barat. Solok merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat juga mengeluarkan peraturan daerah pada tahun sama dengan mengeluarkan Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang wajib baca Al-Quran untuk siswa dan pengantin, yang dalam perkembangan hampir seluruh pemerintah daerah kota dan kabupaten mengeluarkan dan menerapkan perda syariat ini. Baik, terima kasih Rael atas penjabarannya. Lalu penjabaran berikutnya akan langsung dibacakan oleh Amanda. Perda Nomor 10 Tahun 2001 Pasal 2 membaca Al-Quran bagi murid SD, SLTP, SLTA, serta calon pengantin adalah untuk membentuk insan kamil atau muslim-muslimah yang paripurna, untuk mencerminkan ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran Perda Nomor 10 Tahun 2001. Perda Nomor 10 Tahun 2001 Kabupaten Solok tampak lebih terkait dengan pendekatan normatif dalam konteks hukum Islam. Pendekatan normatif dalam interpretasi hukum mengacu pada analisis atau penafsiran hukum berdasarkan teks hukum itu sendiri. Dalam hal ini, Al-Quran, penerapan asas-asas hukum Islam dalam Perda Nomor 10 Tahun 2001 termaksud untuk mendorong pembentukan insan muslim paripurna melalui pemahaman Al-Quran dan praktik membaca huruf Al-Quran. Dalam hal ini, terdapat pada penerapan asas Darul Mufasid Muqaddam ala Jalbi al-Mashali terlihat dalam Mukallaf. Penerapan asas ini terlihat dalam tuntutan agar individu yang termasuk dalam mencakup perda ini memahami ajaran Islam melalui pembacaan Al-Quran. Dengan menempatkan kewajiban ini sebagai prioritas, perda tersebut mendahulukan kewajiban individu dalam mengikuti ajaran Islam. Terakhir, asas Adam al-Haraj dalam penerapan perda termasuk tidak terlihat adanya pemaksaan atau penyempitan terhadap individu atau masyarakat Kabupaten Solok dalam menjalankan ajaran Islam.
Ya, terima kasih Amanda atas penjabarannya. Penjabaran berikutnya akan langsung dibacakan oleh Renadia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Hadirnya Perda nomor 10 tahun 2001 dan Perda nomor 11 tahun 2001 tentu menimbulkan beberapa dampak. Salah satunya dampak positif, yaitu masyarakat akan lebih terdorong dalam mengimplementasikan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi acuan dalam menjaga moralitas sehingga kehidupan masyarakat akan terwujud secara nyata. Namun, selain dampak positif, hadirnya perda ini menimbulkan dampak negatif juga yang menjadi beberapa pertimbangan dan perhatian. Dengan adanya perda ini, dapat menimbulkan potensi adanya diskriminasi. Selain dapat memunculkan potensi diskriminasi masyarakat daerah, dengan adanya perda ini dapat memunculkan konflik dengan hukum nasional jika ada ketidaksesuaian dalam perda tersebut, dan perlu dilakukannya harmonisasi dan penyesuaian sehingga tetap menjunjung nilai-nilai tinggi hak asasi manusia. Selain itu, materi muatan bersudut pandang syariah Islam telah mengandung unsur-unsur pembedaan less favorable bagi seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud secara langsung yaitu dampak yang bisa langsung dirasakan oleh diri orang tersebut melalui sebuah ketentuan hukum. Sedangkan secara tidak langsung adalah dampak yang tidak langsung dirasakan oleh orang tersebut, seperti contohnya bentuk diskriminasi walaupun hal tersebut bukan tujuan dari diskriminasi. Ya, terima kasih teman-teman atas penjabarannya. Berikutnya saya akan membacakan kesimpulannya. Peraturan daerah atau Perda nomor 10 tahun 2001 dan nomor 11 tahun 2001 yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok memiliki tujuan dan maksud untuk memperkuat nilai-nilai agama Islam dan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan membentuk insan kamil yang membangun moralitas yang kuat dan mencegah serta memberantas maksiat yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Penerapan perda tersebut memberikan dampak positif dalam penguatan agama Islam dan moralitas masyarakat Sumatera Barat. Namun, perda tersebut berpotensi diskriminasi dan konflik dengan hukum nasional yang dapat muncul akibat muatan agama yang bersudut pandang Islam dalam kedua perda tersebut. Oleh karena itu, perda tersebut dibutuhkan evaluasi untuk memastikan bahwa kedua perda tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh setiap pihak yang terkait di ruang lingkup Sumatera Barat. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan perda pemerintah Sumatera Barat jika diperlukan di masa depan nanti. Baik, sekian dari kami kelompok 3. Semoga hasil penjabaran kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.